Oke, kita ketemu lagi. Kuliah hari ini kita akan membahas mengenai latihan soal ya, tentang rangkaian arus bolak-balik ya, rangkaian AC. Oke, ini soal pertama ya. Jadi generator AC dengan fungsi tegangan Vs sama dengan 50 sin 10 pangkat 4 T volt dengan T dalam detik dihubungkan seri dengan resistor 300 ohm, induktor 60 mH dan kapasitor 0,5 mikrofarad. Nah, pertanyaan A, gunakan diagram fasor untuk menentukan impedansi rangkaian jika beda fase tegangan sumber dan arus adalah alfa, cari nilai tangans alfa, tentukan nilai amplitudo arus IM, yang terakhir tentukan tegangan listrik yang mengapit kapasitor ya sebagai fungsi dari C. Oke, jadi kita punya satu generator AC terhubung dengan resistor, induktor, dan kapasitor di sini. R, L, dan C. Ini adalah tegangan sumber 50 sin 10 pangkat 4T gitu volt. Jadi 10 pangkat 4 ini adalah omega ya. 10 pangkat 4 radian per second. Di sini kita bisa hitung XL sama dengan omega L. Berarti 10 pangkat 4 dikali 60, ini 600 ohm ya. Dan XC juga bisa kita hitung 1 per omega C. Ini sama dengan 200 ya. Dan R tentunya 300 ohm. Nah, sekarang gunakan diagram fasor untuk menentukan impedansi rangkaian. Nah, jadi kalau saya pilih misalkan fasor I ya, sebagai referensi, maka kita bisa punya fasor hambatan ya. Ini adalah R, ini adalah XL, dan XC lebih kecil ya. Nah, karena XL lebih besar daripada XC, rangkaiannya kita sebut rangkaian yang induktif. Nah, jadi kalau kita, karena ini fasor, bisa kita lakukan operasi seperti vektor ya. Jadi yang L dengan yang C kita jumlahkan dulu, gitu. Nah, kemudian kita resultankan dengan R. Nah, dan didapat ini resultannya ya. Nah, resultannya kita sebut Z, gitu ya. Z ini yang kita sebut sebagai impedansi ya. Nah, kita juga bisa bikin fasor untuk tegangan ya. Kalau beda ujung-ujung tegangan, ujung-ujung R ini sebut VR, ujung-ujung L kita sebut VL, dan ujung-ujung C kita sebut VC. Jadi di sini saya bisa bikin, ini adalah VR, ini VL, dan ini VC gitu. Nah, dengan cara yang sama, saya bisa jumlahkan dulu VL dengan VC, kemudian saya resultankan dengan R, dan resultannya adalah VS ya, atau tegangan sumber yang ini. Nah, sudut ini antara VS dengan VR, kita sebut alfa, itu nilainya sama ya, untuk seri dengan sudut antara fasor impedansi dan resistansi ya, R. Nah, jadi dari sini kita bisa hitung berapa impedansi,
Z, ini soal yang A ya, akar R kuadrat plus XL minus XC kuadrat gitu, sama dengan akar 300 kuadrat ditambah 600 dikurangi 200, 400 kuadrat, dan ini tentunya sama dengan 500 ohm ya. Nah, dan pertanyaan yang B, tentukan beda fase antara tegangan sumber dan arus ya. Karena arus itu sefase dengan VR, jadi beda fase antara tegangan sumber VF dan arus atau VR itu adalah alfa, jadi ini alfa. Tentukan berapa tangen alfa ya. Nah, karena beda fase di fasor tegangan sama dengan beda fase di fasor hambatan, jadi kita bisa gunakan yang fasor hambatan ya. Jadi tangen alfa itu sama dengan XL minus XC dibagi dengan R ya, dan ini tentunya sama dengan 400 ya, dibagi dengan 300 ya, jadi ini sama dengan 4/3 ya, itu tangen alfanya. Nah, yang C, tentukan nilai amplitudo arus IM. Nah, IM bisa kita hitung itu sama dengan V sumber amplitudonya dibagi dengan impedansi, jadi ini sama dengan 50 dibagi 500 itu sama dengan 0,1 ampere ya. Oke, nah pertanyaan yang D, tentukan tegangan listrik yang mengapit kapasitor sebagai fungsi dari T. Oke, jadi ditanya VC ya. Nah, kalau saya gambarkan lagi fasornya, jadi ini VL, ini VR, ini VC, ini jumlah VL dan VC. Nah, ini adalah V sumber dan sudut ini alfa, ini 90. Nah, jadi beda fase ya, ini beda sudut fase antara VC dan V sumber adalah misalkan kita sebut beta, beta itu berarti minus 90 plus alfa ya, gitu. 90 derajat maksudnya, 90 derajat plus alfa. Atau kalau kita nyatakan dalam radian saja, ini V per 2 plus alfa ya, radian. Dengan tangen alfa itu adalah 4/3. Minus karena Vs itu duluan dibandingkan dengan Vc ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan Vc sebagai fungsi dari T, itu adalah Vc maksimum ya, amplitudonya ini sin 10⁴T ditambah beta ya, seperti itu. Nah, dengan beta itu sama dengan ini minus V per 2 plus alfa radian, dan Vc maksimum itu tentunya adalah V maksimum dikalikan dengan Xc. V maksimumnya adalah 0,1, Xc nya adalah 200, jadi ini 20 ya, volt, sehingga Vc sebagai fungsi dari T adalah 20 sin 10⁴T
minus V per 2 minus alpha ya, volt. Tentunya dengan alpha sama dengan tangan inverse dari 4 per 3 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya masih dengan rangkaian arus bolak-balik yang seri ya. Sebuah generator arus bolak-balik dengan tegangan Vs sama dengan 40 sin 500 T volt dirangkai seri dengan induktor 250 mH, resistor 100 ohm, dan kapasitor C ya, yang tidak tahu nilainya. Tapi diberitahu arus total yang mengalir itu adalah 0,2 akar 2 sin 500 T min V per 4 ya. Nah, pertanyaannya, hitung daya disipasi yang terjadi pada rangkaian, berapa nilai kapasitansi, kemudian gunakan diagram fasor untuk mencari VAC ya. Hasil perhitungan cukup disajikan dalam bentuk akar. Nah, dari sini kita tahu bahwa omega itu 500 radian per second ya. Ini omega, begitu. Ini juga omega. Nah, jadi kita bisa cari berapa XL ya. Jadi XL itu adalah omega L sama dengan 500 dikali 250 kali 10 pangkat min 3 ya. Dicoret, bisa 2 ya. Tengah maksudnya. Jadi 125 ohm. Oke. Nah, oke, yang A dan alfa ya, satu lagi. Nah, di sini kita gambarkan saja dulu fasornya ya. Jadi kalau saya gambarkan fasornya, ini misalkan I, kita tuliskan I ini sebagai referensi ya. Maka saya bisa tuliskan ini R, atau saya tuliskan ini VR. Soal tegangan R, beda tegangan antara resistor VL. Nah, karena arus itu tertinggal ya, di sini negatif. Jadi arus itu tertinggal sebanyak 45 derajat dari tegangan. Maka VC nilainya harus lebih kecil. Ya, sehingga ini fasor VL dan VC jumlah. Nah, ini adalah fasor VS. Nah, di mana fasor VS ini adalah alfa dengan alfa itu V per 4 ya, atau 45 derajat. Nah, saya juga bisa gambarkan dalam fasor hambatan. Ini R, ini R, ini XL, dan ini XC lebih kecil. Jumlahkan XL dan XC. Ini adalah fasor impedansinya, dan ini alfa juga ya, 45 derajat. Nah, oke, sekarang kita jawab dulu yang A. Pertanyaan A mudah sebenarnya, jadi ini tanya P rata-rata. Itu sama dengan kita masukkan saja rumusnya ya. VS maksimum dikali
I maksimum dikali kosinus alfa. Ini sama dengan setengah dikali 40 dikali 1/5 akar 2 dikali cos 45 ya, derajat 1/2. Ini habis, ini jadi 4 watt. Nah, sekali lagi ini diingatkan, cos alfa ini kita sebut sebagai power factor ya, atau faktor daya. Oke, untuk pertanyaan yang B. Pertanyaan B adalah berapakah nilai kapasitansi ya? Nah, karena kita tahu sudut alfa adalah 45 derajat, jadi kalau saya lihat dari fasor tegangan, fasor hambatan di sini ya, maka ini itu harus sama dengan yang ini ya. Jadi saya punya di sini kan tangan alfa itu adalah XL minus XC dibagi R begitu. Dan ini harus sama dengan 1 karena tangan 45 derajat. Jadi kita punya di sini XL sama dengan atau XL min XC sama dengan R. Atau kita dapatkan XC sama dengan XL minus R ya. Ini sama dengan 125 dikurangi 100 ya, sama dengan 25 ohm. Karena XC ini adalah 1 per omega C ya, maka saya dapatkan C sama dengan 1 per 500 dikali 25 ya. Nah, saya kalikan juta, berarti ini jadi mikrofarad ya. Bisa kita coret 2, ini kita coret 8 ya, 10, 40, ini 40. Jadi kita dapatkan 80 mikrofarad ya. Oke. Nah, pertanyaan yang C. Digunakan diagram fasor untuk mencari VAC. Ya. VAC itu berarti VL dan VR. Ya. Jadi kalau saya gambarkan fasornya, ini VR dan ini VL gitu. Nah, kita bisa jumlahkan saja di sini. Nah, ini adalah VAC. Kita sebut sudut ini beta misalkan gitu. Nah, jadi saya bisa hitung VAC maksimum ya, itu tentunya sama dengan I dikali akar, atau saya tuliskan dulu saja, akar VR maksimum kuadrat ditambah VL maksimum kuadrat. VR maksimum adalah I kali R dan VL maksimum adalah I kali XL. Jadi I nya bisa saya keluarkan, R kuadrat ditambah XL kuadrat begitu ya. Nah, saya bisa hitung berapa ini. I nya adalah 0,2 akar 2 ya, jadi akar 2 per 5. R kuadratnya adalah 100 kuadrat ditambah 125 kuadrat. Saya bisa keluarkan 25 nya jadi 5 akar 2 di sini. 4 kuadrat 16 ditambah 25 ya. Jadi 41 82 ya. Jadi 5 akar 82 volt. Nah, sekarang beta itu berarti tangen beta itu adalah 125 dibagi 100 ya.
Ini sama dengan 5/4 berarti ya. Nah, beta ini adalah beda fase antara VAC dengan VR ya. Dan VR itu adalah fase dengan I. Nah, karena fase I-nya adalah minus V/4, jadi saya bisa tuliskan di sini VAC sebagai fungsi dari T itu adalah 5/82 ya. Ininya dikali sin 500T minus V/4. Ini adalah fase dari arus. Sama dengan fase VR. Nah, tapi VAC itu mendahului VR sebesar beta ya. Jadi ini kita harus tambah lagi beta. Nah, tentunya dengan beta tangansnya adalah tangens inverse 5/4 ya. Jadi kita dapatkan VAC itu 5/82 sinus 500T minus V/4 plus beta ya. Oke, soal berikutnya adalah seperti ini ya. Jadi saya punya resistor yang menggambarkan suatu sistem pengeras suara gitu, dan asumsikan resistansinya selalu konstan 8 ohm. Nah, kemudian sumber itu menggambarkan sebuah penguat suara ya yang menghasilkan sinyal seragam dengan amplitude 10 volt ya pada semua frekuensi. Nah, kemudian induktor dan kapasitor itu adalah fungsi dari band pass filter, maksudnya fungsi dari omega, ya, di mana delta V out perbandingan antara tegangan keluar dan tegangan masuk itu sama dengan setengah ketika omeganya 200 dan 4000 Hz. Frekuensinya maksudnya 200 dan 4000 Hz. Pertanyaannya, tentukan berapa nilai L dan C. Oke, nah di sini kita punya data ya, punya informasi bahwa delta V out dibagi delta V in itu sama dengan setengah pada dua nilai omega ya. Itu ketika atau pada nilai frekuensi ya, kita sebut F1 200 Hz dan ini terjadi pada F2 itu 4000 Hz ya. Nah, kenapa bisa terjadi pada dua frekuensi? Nah, kalau saya gambarkan fasornya, ini adalah VR adalah V out kita ya, sama dengan V out. Nah, kemudian ini adalah VL. Nah, ini adalah VC. Nah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu ketika VL lebih besar daripada VC. Ya. Jadi ini kemungkinan pertama. Nah, ini VS. Atau ini jadi delta. Saya tuliskan V in ya. Nah, sudut ini oval. Dan kemungkinan kedua itu ketika saya gambarkan di sini lagi, jadi ini VR yang sama, ini VL, ini VC yang lebih besar. Nah, sekarang VC-nya lebih besar, sehingga jumlahnya ke bawah. Ini VS sama dengan V in,
Ini alfa ya. Alfa yang sama. Nah, jadi ini terjadi pada dua frekuensi yang berbeda. Yang satu sifatnya kapasitif, ya. Yang ini kapasitif. Yang ini sifatnya induktif. Tentunya induktif terjadi pada frekuensi yang tinggi, ya. Jadi ini induktif. Ini yang kapasitif ya. Nah, jadi ada dua kondisi sekarang ya. Jadi ini terjadi saat F1, ini terjadi saat F2 ya. Terbalik. Ini terjadi saat F2 dan ini terjadi saat F1 ya. Nah, kita juga bisa gambarkan fasor hambatannya ya. Tapi kita bisa kita gambarkan fasor hambatannya di sini. Di sini XL, di sini XC, ini R, gitu. Gabung. Ini Z, ini alpha. Dan untuk kasus yang kedua, ini R, ini XL, ini XC, ini Z, dan ini alpha. Nah, saya kasih ini Z1, ini Z2, ini Z1 gitu ya. Karena tentunya nilai XL dan XC-nya bisa jadi berbeda ya. Z-nya harus sama ya, karena tangen alfanya sama. Nah, jadi kita lihat di sini ya, karena V out sama dengan VR max sama dengan I kali R gitu ya. Ini Z1, Z2 ya, saya kasih nama aja lah. Ini Z2, ini Z1. Nah, dan I itu sama dengan Vs atau Vin ya. Per Z tentunya kali R. Nah, maka saya punya di sini V out per Vin itu harus sama dengan R dibagi Z ya. Oke. Nah, tapi kita tahu R per Z itu adalah terkait dengan sudut alfa di sini ya. Nah, karena V out per Vin-nya sama-sama setengah, maka sudut alfa yang baik kasus pertama maupun kasus kedua itu harus sama ya. Harus sama. Karena alfanya sama, jadi ini menyebabkan Z-nya juga sama akhirnya. Jadi Z1 sama dengan Z2. Nah, jadi dari sini kita harus punya Z1 harus sama dengan Z2 ya. Nah, pada Z1 kalau saya kuadratkan menjadi R kuadrat ditambah, ingat di sini kapasitif ya. Pada kasus pertama itu dia kapasitif. Jadi ini XC minus XL. Pada frekuensi 1 saya sebut pada frekuensi 1 kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL ya di sini. XL2 dikurangi XC2 dikuadrat. Ini bisa kita cancel. Nah, karena ini sudah positif dua-duanya ya. Ini positif, ini juga positif. Jadi kalau kita akarkan
langsung hilang. Jadi saya punya di sini XC1, langsung saya tuliskan, saya kumpulkan. Jadi saya punya XL1 ditambah XL2 itu sama dengan XC1 ditambah XC2 ya. Nah, kalau kita tuliskan di sini menjadi L dikali omega 1 plus omega 2 harus sama dengan seper C dikali seper omega 1 plus seper omega 2, tapi kita bisa samakan penyebutnya ya. Sini omega 1 omega 2, ini omega 1 plus omega 2, ini cancel. Nah, jadi saya punya akhirnya relasi bahwa omega 1L itu harus sama dengan seper omega 2C. Nah, kita punya relasi ini. Nah, kemudian kita bisa gunakan nilai relasi ini ya. Kita bisa gunakan relasi yang ini karena saya tahu V out per V in sama dengan setengah ya. Kemudian karena ini sama dengan setengah, nah, jadi saya punya di sini Z itu sama dengan 2R ya. Kemudian saya bisa kuadratkan. Kalau saya kuadratkan maka saya punya R kuadrat ditambah, saya pilih salah satu saja ya. Saya pilih kasus yang satu. Berarti di sini XC1 minus XL1 kuadrat harus sama dengan 4R kuadrat. Nah, ini XL1 itu adalah omega 1L ya. Jadi omega 1L bisa saya tuliskan jadi seper omega 2C. Ini bisa dicoret. Sisa 3R kuadrat. Ya. Kemudian saya akarkan karena ini positif jadi tidak ada masalah. Jadi saya punya di sini seper C dikali omega 2 min omega 1 dibagi omega 1 omega 2 sama dengan R akar 3 ya. Jadi saya bisa dapatkan C itu sama dengan omega 2 min omega 1 dibagi R akar 3 dikali omega 1 omega 2 ya. Nah, saya bisa dapatkan C-nya. Nah, saya bisa substitusi ke sini, saya dapatkan L sama dengan R akar 3 dibagi omega 2 min omega 1 ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, tinggal masuk-masukkan. Tentunya kita punya omega 1 adalah 2V F1 dan omega 2 adalah 2V F2 ya. Oke. Oke, soal berikutnya ini ada 2 soal ya sebenarnya, tapi bisa kita gabung menjadi satu terkait dengan aplikasi rangkaian RLC ya. Jadi rangkaian RLC ini kita bisa gunakan sebagai filter ya. Ada dua nanti, ada yang kita sebut sebagai high pass filter dan low pass filter. Itu bergantung dari kita mengambil outputnya ya. Kalau kita mengambil output di RL itu jadi high pass filter. Kalau mengambil di C itu jadi low pass filter. Nah, pertama kita tahu karena ini RLC biasa seperti yang tadi, impedansi itu adalah, saya tuliskan saja ya, R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat gitu ya. Dan
arus maksimum tentunya sama dengan Vs maksimum dibagi dengan Z begitu ya. Nah, kita lihat untuk yang kasus high pass, karena mengambil RL, jadi saya tuliskan kalau ini VR dan ini VL gitu ya. Jadi VRL-nya yang ini ya. Ini kita sebut sebagai Vout, dan tentunya Vout di sini sama dengan I dikali XL kuadrat plus R kuadrat, dan ini sama dengan Vs M dibagi dengan Z dikali akar XL kuadrat plus R kuadrat. Maka saya punya Vout per Vs ya, maksimum sama dengan akar, saya tuliskan di sini R kuadrat ditambah omega L kuadrat dibagi akar R kuadrat ditambah omega L min 1 omega C kuadrat. Nah, ini kita tahu seperti biasa. Nah, untuk yang ini, yang low pass filter, dia mengambil di C, ya. Dan kita tahu fasor VC-nya itu hanya ke sini saja. Jadi VC Vout sama dengan VC max itu sama dengan I dikali XC ya, gitu. Nah, maka saya bisa tuliskan ini sama dengan 1 omega C dibagi, saya langsung tuliskan saja, saya punya Vout per Vin Vs maksimum gitu sama dengan 1 omega C dibagi dengan akar R kuadrat plus omega L min 1 omega C kuadrat. Nah, kita punya relasi ini. Oke, nah yang menarik kalau kita tinjau di sini di soal disebutkan untuk kasus high pass filter tunjukkan jika omeganya kecil ya, rasionya itu sebanding dengan omega, dan kecil akhirnya karena omeganya kecil. Dan tunjukkan jika untuk frekuensi yang besar nilainya mendekati 1 ya. Nah, sedangkan untuk yang low pass filter, kalau omeganya besar, dia sebanding dengan 1 omega kuadrat, jadi sangat kecil sekali ya. Dan dia akan mendekati 1 jika frekuensinya kecil ya. Jadi kebalikan dengan high pass filter. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau omeganya besar ya. Kalau omeganya besar, nah, ini sudah jelas bahwa XL itu akan jauh lebih besar daripada XC ya. Dan sebaliknya kalau omeganya kecil sekali ya, kalau omeganya kecil sekali, maka XL jauh lebih kecil daripada XC ya. Nah, dari sini berarti kita bisa ambil limit ya. Kalau omeganya menuju 0, dia kecil sekali ya. Berarti yang XL itu bisa kita abaikan dibandingkan dengan yang XC ya. Nah, jadi suku ini, suku-suku omega L semua kita bisa
abaikan, ya. Dan 1/omega C juga besar sekali ya, karena 1/omega C itu besar dibandingkan dengan yang R itu jauh lebih besar, maka kita punya di sini, ini saya sebut sebagai N saja gitu ya. Maka saya punya N itu nilainya akan menuju omega R kali C ya. Nah, sebaliknya kalau omeganya menuju tabringga, ini besar sekali ya. Yang omega C-nya bisa kita buang, jadi yang atas adalah R kuadrat per omega L kuadrat, yang bawah juga R kuadrat plus omega L kuadrat, maka ini N-nya menuju 1 ya. Jadi kebalikan dengan batas. Nah, untuk yang low pass filter, kita bisa lakukan hal yang sama. Ya. Jika omeganya kecil, ya, maka XL-nya bisa kita abaikan, ya. R-nya juga bisa kita abaikan. Jadi yang atas adalah 1/omega C dibagi 1/omega C. Ya. Jadi sini N menuju 1. Dan sebaliknya ketika omeganya menuju tabringga besar sekali ya. Maka XC, omega 1/omega XC yang di bawah bisa kita abaikan dibandingkan dengan omega L. R juga bisa kita abaikan. Di sini jadi N-nya itu kita dapatkan 1/omega kuadrat LC. Jadi dia sebanding dengan omega kuadrat, ini sebanding dengan omega, ini sebanding 1, ini sebanding 1. Nah, terus kenapa disebut high pass filter dan low pass filter? Nah, jadi kalau saya plot, kalau saya plot, sini omega dan di sini N, ya. N itu V out per V in. Di sini lihat, ketika omeganya kecil, dia linear. Ya. Ketika omeganya kecil, dia linear. Dan ketika dia menuju tabringga, dia sama dengan 1 ya. Nah, kalau ini adalah garis sama dengan 1. Nah, jadi nanti kurvanya seperti ini kira-kira. Nah, kurvanya seperti ini. Nah, jadi untuk kasus ekstrim, ya, kita bisa sederhanakan kurva ini jadi begini. Nah, ini yang disebut sebagai omega C atau omega cutoff ya. Omega cutoff. Nah, jadi high pass filter itu cuman di sini kita lihat dia hanya melewatkan cahaya-cahaya di daerah sini ya, yang lebih besar daripada omega cutoff. Ya. Jadi tegangannya muncul di sini sama dengan 1 ya, jadi V out-nya sama dengan V in. Tapi di sini dia tidak ada tegangan ya, tidak ada tegangan di daerah sini itu tidak ada tegangan, dan di daerah sini itu tegangannya 1. Jadi dia hanya melewatkan yang lewat itu hanya omega yang lebih besar daripada omega cutoff ya. Nah, yang di bawah omega cutoff itu di filter ya, makanya disebut sebagai high pass filter. Jadi frekuensi tinggi bisa lolos ya. Nah, sedangkan yang ini yang untuk low pass filter, kalau saya plot ini N begitu. Nah, dia di yang kecil sama dengan 1.
Sini sama dengan 1. Kemudian di daerah kecil, daerah menuju taberhingga, dia seperomega kuadrat ya. Jadi dia decay. Jadi di sini 1. Nah, dia decay begini. Ya, turun seperomega kuadrat. Nah, dengan yang sama kita bisa idealisasi kurvanya jadi begini kira-kira. Ya. Nah, ini omega C juga. Cut off. Nah, sekarang terbalik. Yang lewat itu adalah untuk omega yang lebih kecil daripada omega C ya. N-nya sama dengan 1. Untuk daerah sini itu N-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi difilter ya. Jadi di sini yang lewat terbalik justru yang omega lebih kecil daripada omega C ya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari rangkaian RLC ya. Rangkaian RLC itu ke high pass filter dan low pass filter.